Bagaimana memupuk buah roh? Ayat Alkitab ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 25 dengan versi diterjemahkan dari Amplified Bible. Jika kita hidup oleh roh, marilah kita juga berjalan menurut roh. Dalam kurungnya, jika oleh Roh Kudus kita memiliki kehidupan kita di dalam Allah, marilah kita terus maju berjalan seiring tingkah laku kita yang dikendalikan oleh Roh. Nah, mari kita lihat versi bahasa langsungnya, bahasa umumnya, Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita memiliki segala yang Dia atau Tuhan miliki atau janjikan buat kita. Buahnya ada di dalam roh kita. Bijinya telah ditanam. Biji potensinya ya. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita membiarkan benih buah itu tumbuh dan matang di dalam kita dengan memupuknya. Kita dapat memupuk buah roh dengan cara yang sangat praktis, dengan berfokus pada kasih dan penguasaan diri. Yang pertama dan terakhir dalam daftar berbuah roh. Awalnya kasih, yang pertama, diakhiri yang ke-9 adalah penguasaan diri. Semua buah didasarkan pada kasih yang tulus. Dan sebenarnya adalah bentuk kasih yang perlu kita pelajari. Ada 4 hal ya, yang bahasa Yunaninya agape, phileo, eros, storge gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa semua buah didasarkan pada kasih dan sebenarnya adalah bentuk kasih, tetapi mereka dijaga di tempatnya oleh penguasaan diri. Jadi misalnya kita pertama kali belajar tentang kasih di gereja, dikhotbahkan di gereja ataupun homili pastor dari Katolik di gereja tentang kasih diajarkan. Tetapi untuk berbuah secara konsisten sehingga buah yang kita hasilkan itu mantap, berkembang ya, ada secara day by day, itu perlu pengendalian diri. Jika kita atau Anda berkonsentrasi untuk mengembangkan buah kasih, kita tidak akan menjadi tidak sabar atau tidak baik kepada orang lain. Kita akan menjadi baik kepada mereka, suportif dan setia. Kita akan bertekad untuk menjalani hidup kita dengan cara yang memberkati orang lain, bukan hanya memikirkan kebutuhan kita sendiri. Inilah hasil dari kasih. Tidak hanya memikirkan gereja kita sendiri, tidak hanya memikirkan bisnis kita sendiri, usaha kita sendiri, tapi kita benar-benar melihat secara keseluruhan bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam. Penguasaan diri membantu kita membuat pilihan-pilihan kecil sepanjang hari untuk merespon dengan buah roh. Saat kita merespon dengan pilihan-pilihan kecil itu, kita mulai membentuk kebiasaan yang baik, sehat, dan juga berkenan kepada Allah. Jika kita terus memupuk kebiasaan ini, kita akan menumbuhkan buah menjadi kehidupan yang luar biasa di dalam roh. Ketika buah kita diperas dan kita merasa terkejut, kita menemukan seberapa berkembang atau tidak berkembang buah kita. Diperas di sini maksudnya dimana kita bisa teruji ya,
mengalami masalah, apakah kita masih menghasilkan buah roh atau tidak. Oke, sekarang kita akan masuk poin dan aplikasi praktisnya ya. Yang pertama, fokus memupuk kasih dan penguasaan diri. Karena semua buah roh didasarkan pada keduanya. Kedua, buat pilihan kecil setiap hari untuk merespon dengan buah roh agar menjadi kebiasaan yang baik. Ketiga, perhatikan bagaimana kita merespon saat terkejut atau hal yang tak terduga muncul. Bagaimana respon kita? Jangan langsung bereaksi, tapi berespon lebih dahulu supaya kita bisa menganalisa apakah tindakan kita ini selaras dengan pemikiran kita. Jadi biasakan berespon lebih dahulu baru bereaksi. Jangan langsung bereaksi. Atau ketika kita tertekan, karena itu akan mengungkapkan seberapa matang buah kita. Ketika kita tertekan, ada masalah muncul, dan di situ kita akan kelihatan berbuah roh yang seperti apa yang akan muncul. Keempat, semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita akan membiarkan benih buah roh tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah diberi potensi, ya, benih untuk berbuah roh. Yang kelima, ingatlah bahwa Roh Kudus telah menanam benih ataupun potensi buahnya di dalam diri kita. Jadi fokus pada memupuknya setiap hari. Kalau pertumbuhan itu biarlah waktu yang membuktikan. Ambrosius menekankan Roh Kudus membawa bukan hanya karunia-karunia, tetapi juga berbuah. Karunia-karunia memerlukan pengendalian diri agar dapat berguna, tetapi berbuah roh adalah perwujudan sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Athanasius menegaskan, memupuk buah roh adalah proses yang terus-menerus, di mana kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah dan memurnikan hati kita setiap hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.